Beberapa hari lalu, seorang anggota TNI Angkatan Laut jadi bulan-bulanan preman yang berkedok sebagai Pak Oga atau pengatur lalu lintas yang tak resmi. Anggota TNI Angkatan Laut yang berdinas di Komando Armada 1 atau Koarmada 1 dipukul tepat di bagian mulutnya hingga memar. Berdasarkan laporan polisi yang diterima pada tanggal 22 Maret 2023 bahwa korban yang berinisial DS merupakan personel Angkatan Laut yang bermarkas di Cilandak, Jakarta. Namun sayang, prajurit TNI Angkatan Laut itu dianiaya oleh preman. Kadis Pena Laksamana Pertama Julius Wijojo saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Pemukulan yang dilakukan oleh pelaku berinisial B terhadap korban yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut di persimpangan komplek DNN Pondok Labu. Kejadian itu bermula dari seorang anggota TNI Angkatan Laut yang melintas di TKP. Namun pada saat itu arus lalu lintas di TKP sangat macet dan Pak Ogah yang mengatur persimpangan jalan malah menutup akses jalan di persimpangan komplek DNN. Anggota TNI yang hendak melintasi lokasi mendatangi Pak Ogah dan mempertanyakan alasan menutup jalan itu. Bukannya meminta maaf dan menjelaskan secara baik-baik kepada anggota TNI, justru preman ini malah ngegas dan terjadilah cekcok adu mulut antara anggota TNI dengan preman. Kemudian Pak Ogah ini tanpa basa-basi langsung melayangkan pukulan ke wajah seorang anggota TNI tersebut. Namun, keduanya berhasil dilerai oleh warga sekitar yang melintas di jalan itu. Akibat pukulan tersebut, korban mengalami luka pada bagian mulut. Anggota TNI Angkatan Laut yang ingin melawan malah keburu dipisahkan warga yang melihat kejadian itu. Dan ternyata setelah viral, anggota TNI Angkatan Laut yang dipukul preman itu bukan orang sembarangan. Dia adalah perwira TNI berpangkat kolonel yang memiliki banyak anak buah. Tentu saja mendengar komandannya dipukuli preman, anak buah dari Kolonel DS tidak terima dan siap tempur demi menjaga harga diri komandan dan satuan. Jangankan kolonel yang dipukul preman, Prada pun akan dibela jika benar preman terbukti melakukan penganiayaan. Tidak mau anak buahnya dihukum polisi militer karena pukuli preman, Kolonel DS langsung menenangkan prajuritnya yang sudah terlanjur murka. Kolonel DS akan menempuh jalur hukum dan akan melaporkan kejadian ini di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya pernah terjadi dan Yonif dipiting dan dikeroyok oleh sopir angkot. Mendengar komandannya dikeroyok sopir angkot, puluhan anggota TNI turun dari truk dan berlarian mengejar sopir angkot yang sudah aniaya komandannya. Sikap itulah yang dinamakan jiwa korsa. Apalagi Kolonel DS dianiaya di depan markas marinir. Tentu saja jika ingin, ia bisa saja menciduk preman ini untuk dibawa ke markas Koarmada 1. Namun ia memilih jalur hukum dan preman ini akan terkena hukuman pidana 5 tahun penjara. Bagaimana tanggapan kalian dengan prajurit TNI Angkatan Laut yang tidak terima komandan yang dipukuli preman? Silakan adu mekanik di kolom komentar.